anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita perkenalan, saya mau tahu dulu kabar adik-adik pada siang hari ini bagaimana? Apa? Baik, apa tidak baik-baik saja? Baik. Adik-adik sebelumnya udah tahu belum nih? Kami dari mana? Tahu kan di mana sih? Tahu sih kan di mana? Gimana sih? Gimana tahu teh? Coba share. Oke, kami dari Universitas Singapura Berbangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Jadi kakak-kakak yang ada di sini yang cantik dan ganteng ini dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi kami itu calon-calon guru agama Islam. Amin. Amin. Baik, pada siang hari ini saya mau tanya dulu sebelum saya perkenalan lagi, apakah kalian masih semangat? Masih nanti ya. Oh, kalau gitu sih semangat banget ya. Bagus banget ya. Dia yang pertama yang makan tidur dulu. Wajar gak bisa bohong, gak usah bohong. Kalau misalnya ngantuk, Oke, langsung saja ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Hasna. Kalian bisa panggil saya Hasna atau Kak Hasna. Siapa? Hasna. Dari sebelah saya. Perkenalkan, saya Ismail Yaakob. Kalian bisa panggil saya Isma atau Jadi ini yang di sebelah saya Kak siapa? Jadi kalau ketemu di KCP atau ketemu di Resindama, kalian panggil itu karisma gitu. Siapa tahu menerapkan Jeko kan ya? Sebelah juga. Ayo sebelah saya lagi lanjut. Kenalkan, saya Naila Saidama. Bisa dipanggil Teh Naila atau Kak Naila. Siapa adik-adik tadi namanya? ini dong, halo Kak Naila. Lanjut di sebelah ini kakak yang paling cantik aja bukan dong? Assalamualaikum teman-teman. Udah kabarnya baik? Baik lah pasti. Oke, perkenalkan nama kakak Nadila Febriani. Kakak biasa dipanggil Nadila ya. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik semuanya boleh manggil saya Kak Nadila. Terima kasih. Halo Kak Nadila. Tahu nggak nih Pak? Tidak, ini santai aja, santai Mas Yoni. Tenang, tarik nafas, tarik nafas. Oke, lanjut. Sebelah saya ada kakak. Kalau kenalin, aku Naura Zanti Ramadhani. Panggil aja Naura. Halo. Di sebelah saya, silakan kenalan lagi. Halo, perkenalkan nama saya Nani Solihah Zainal. Setelah kalian memanggil apa panggilannya Kak Nenek. Halo Kak Nenek, ayo dong. Nah, di sini dari awal paling ganteng kita sambut tepuk tangan dulu. Ya baik, perkenalkan nama saya Salman Farid ya. Kalian bisa panggil saya Salman ya. Saya satu-satunya ya, satu-satunya cowok dari kelompok ini. Karena kebetulan di kelas kami cowok itu cuma 5 orang ya. Cowok 5 orang, ceweknya 30. Balik ya? Balik kan ya? Iya. Balik. Mayoritas cewek, mayoritas perempuan. Oke, ini udah semua. Ada yang mau kasih dulu nih sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya
Kan Al-Quran teman. Gua apa? Coba dibuka. Dibuka bukunya. Apa sih yang dimaksud dengan hadis? Yang kalian tahu apa deh? Ini materi Bapak apa materi kita? Materi ini dulu. Ini berarti materi kita dulu. Ayo apa? Berarti belum ya? Belum. Oke. Jadi hadis itu Nah, jadi hadis itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dari akar kata hadasa yang busuk kudusan wahadasatan yang berarti baru, lunak, lembut, berita maupun perkataan. Nah, adapun menurut istilah hadis adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, penempakan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral maupun perbuatan beliau sebelum beliau menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Kemudian ada contoh hadis perkataan. Ada yang tahu nggak contoh hadis perkataan? Apa? Satu aja. Ya, aku deh yang kalian tahu ya hadis. salah satu. Hadis jangan marah apa? Ya tahu. Jagalah kebersihan dong. Itu kan Nah, iya. apa? Atau kemudian Rasulullah bersabda, "Masallahu ayat sallallahu firrizki wa yusa'a kasari kolyasi rahimah." Yang artinya itu barang siapa yang mau diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Nah, dari di hadis ini itu berdasarkan perkataan Nabi seperti itu. Kemudian ada contoh hadis perbuatan. Contoh hadis perbuatan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang tahu ya dari hadoa mengkibaihi ida kata sholat. Sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika ia memulai sholat. Nah, jadi hadis ini tuh berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi kan Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Ya, teman-teman semuanya ini biasanya pakai apa ya? Lihat tuh main bola teh. Main bola sih. Contoh hadis persetujuan. Nah, dari kisah Khalid bin Al-Walid ketika Khalid bin Al-Walid Rasulullah berkunjung ke rumah Maimunah dan di situ disuguhi daging dog. Tahu nggak daging dog apa? 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 Ada yang tahu nggak? Jangan jadi dia loh, jangan Rasulullah SAW ke rumahnya Maimunah Iya. sama Walid. Jadi itu apa coba? Jadi daging dog itu sejenis Kadal burun, kadal besar. ya kadal besar. Tahu nggak kadal besar? Masa nggak Kayak komodo, kayak komodo. Jauh banget sama Anji. Itu aja menurut siapa? Oh ya. Oke lanjut ya. Nah jadi Rasulullah itu disuguhi daging dog sejenis kadal besar ya. Kemudian Rasulullah itu mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan tersebut. Nah kemudian ada seseorang yang melihat tindakan Rasulullah itu dan berkata, beritahu Rasulullah mengenai makanan tersebut. Kemudian para sahabat memberitahu Rasulullah dan berkata, itu daging dog ya Rasulullah. Nah, seketika Rasulullah menarik tangannya dan Khalid bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi makanan tersebut tidak ada di tempat
Rasulullah, tetapi tidak dilarang gitu. Tidak dilarang oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyetujui apa yang dilakukan Khalid bin Al-Walid itu. Padahal Rasulullah bermakan kan, bermakannya kan. Nah, ya, toleransi. Ya. Lupa di bawah. Kemudian ada contoh hadis sifat berupa fisik tadi. Dari Al-Ghani Ajib, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang berperawakan sedang, mempunyai pundak yang lebar, berambut lebat sampai daun telinga. Kemudian beliau suka mengenakan baju warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi contoh hadis sifat berupa fisik ini menjelaskan mengenai fisik Rasulullah. Jadi menjelaskan postur tubuhnya Rasulullah, benar kayak gitu. Terus menjelaskan juga rambutnya Rasulullah tadi sampai mana? Rambutnya? Ayo. Lebat sampai daun telinga. Ya. Kemudian contoh terakhir ya, ada hadis sifat berupa perilaku Nabi. Dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi hadis sifat berupa perilaku Nabi ini menjelaskan bahwa akhlak Nabi ini benar-benar baik, yang paling mulia gitu. Mungkin contoh hadis yang akan saya sampaikan itu saja ya. Nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Naura. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya ada sinonim hadis. Tahu kan sinonim hadis? Sinonim tahu kan sinonim apa? Sinonim apa sih artinya? Bahasa Indonesia loh. Persamaan. Wah, ya bagus. Bagus lah, pintar. Ya, jadi sama hadis ya. Terbagi pada 3 bagian. Yang pertama ada sunnah, yang kedua ada khobar, yang ketiga asar. Untuk yang sunnah itu terbagi lagi pada 2 bagian. Untuk yang sunnah itu ada 2, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa dalam perjalanan dan menurut istilah dalam hadisnya atau kebiasaan. Dan menurut istilah ada 3, yaitu menurut ulama hadis, istilah yaitu sunnah sama dengan hadis. Kalau menurut ulama fikih ialah sifat syara' yang menuntut pekerjaan. Dan yang ketiga ada menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan maupun pengakuan. Dan yang kedua itu ada khobar. Definisi khobar yaitu diartikan sebagai berita. Jadi khobar itu berita. Menurut istilah, khobar itu sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabatnya atau pengikut-pengikutnya. Contoh dari hadis khobar yaitu man arada dunia fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya, siapa yang menghendaki dunia dia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat dia juga harus berilmu. Dan yang ketiga itu ada asar. Asar sendiri yaitu yang berarti peninggalan atau bekas sesuatu. Menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in juga para pengikutnya. Untuk contohnya yaitu perkataan dari Hasan al-Basri yang berkata salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hambanya ialah tatkala menjadikan dia sibuk dalam hal yang tidak penting. Jadi ketika kalian sibuk di dunia dengan hal lain yang penting berarti Allah akan berpaling. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Hadis dulu deh tadi. Iya. Hadis itu apa yang kalian tangkap?
lihat. Jadi apa hadis itu? Sebagian ulama mengatakan Ayo, Al-Quran tadi kan udah dijelasin. Gampangnya deh hadis itu apa? Kalau nggak ada yang dimengerti, tanyain ya. Jangan tak kois. Kan kalau Al-Quran apa coba lihat? Kalau hadis? Enggak, ini yang kalian tangkap aja. Yang tadi yang paling awal. Menyampaikan. Menyampaikan. Ini gampang kok. Biasa anak zaman sekarang. Ya saudara buku. Beda. Enggak, ini mah. Jadi ini hadis yang selama ini kalian dengar itu perkataan Nabi. Hari Nabi tahu nggak siapa Nabi? Nabi. Ya, Nabi kita siapa nih terakhir? Nabi ada orang yang ngomong. Nabi ada satu. Yakin Nabi? Siapa tadi? Rasul Nabi. Nabi ada berapa coba? Baik fisik maupun moral. Ya, itu ya. Jadi ingat hadis yang selama ini kalian baca tuh. Ada sesi tanya jawab, pokoknya harus ada namanya minimal 3. Oke? Minimal 3 pertanyaan. Ini kan minimal. Maksimal jadi. Ayo yang mau bertanya, maksa nih. Maksa. Gak ada nama yang ke-30. Ntar masuk YouTube. Beda. Itu beneran sumpah. Beneran suka dia. Kenalkan, nama saya Winnie Fatmawati. Siapa? Winnie Fatmawati. Pertanyaannya, Al-Quran sama hadis beda apa sama? Pertanyaannya yaitu Al-Quran dan hadis beda apa sama, gitu kan? Oke. Jadi mau ditanya, mau dijawab Pertanyaan kedua. sama 2 pertanyaan ya? Langsung. Oh berarti langsung ya? Enggak, maksudnya Oh, ditampung. langsung. Tampung dulu. Ditampung dulu. Ditampung dulu ya. Terus teman-teman siapa lagi yang mau nanya? Terus nanya. Oh. Banyak prinsipnya pertanyaan melahirkan pengetahuan gitu. Jadi apa yang kalian nggak tahu dengan kalian bertanya, kalian kan jadi tahu, otomatis melahirkan pengetahuan yang baru untuk kalian. Terus sebelum lanjut juga, jadi kalau misalkan lagi dipaparin, kalau misalkan menurut kalian itu penting dan nggak ada ditulis di sini, kalian catat. Bertanya. Ayo. Ini kakak mau bertanya. Sejak kapan adanya hadis? Berarti sejak kapan adanya hadis, gitu kan? Bagus. Sip. Apa? Apa yang dimaksud dengan obat? Terima kasih. Boleh. Ini Pak Ustadz yang paling soleh. Ayo, kenalan diri, kenalan dulu. Saya ingin bertanya, apa perbedaan hadis dengan akidah? Oh, apa perbedaan hadis dengan istilah? Apa perbedaan hadis dengan istilah? Istilah hadis sunnah. Istilah apa sunnah? Oh, sunnah. Apa perbedaan hadis dengan sunnah? Oh ya. Beda. Bagus. Sarah katanya buat Ayo Sarah. Ayo. Udah. Kita juga sih. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh rekan-rekan semuanya, izinkan di sini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nah, yang pertanyaan pertama,
Tadi dari siapa? Saya. Pertanyaannya apa? Apa bedanya hadis dengan Al-Quran? Oke, baik. Nah, sebenarnya nanti ada materinya. Ini kan kita baru materi pertama tentang hadis dan sinonimnya. Nah, jadi pertanyaan di pertemuan selanjutnya kita ada materi perbedaan hadis dan Al-Quran. Jadi nanti sebenarnya ada materinya, tapi sebagai gambaran aja ya, sebagai bentuk gambaran. Jadi perbedaan hadis dengan Al-Quran ya, perbedaan hadis dengan Al-Quran. Meskipun nanti ada materinya, tapi di sini sebatas gambaran aja ya, biar nantinya lebih leluasa lagi, lebih gampang lagi memahaminya. Nah, jadi perbedaan hadis dengan Al-Quran, salah satu perbedaannya ialah kalau Al-Quran itu datanya semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada intervensi dari manusia, nggak ada intervensi dari otoritas manapun. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu kan ada hadis nabawi dan ada hadis qudsi. Nah, kalau hadis nabawi itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis qudsi itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau Al-Quran itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari isi, matan dan macamnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Datangnya itu, turunnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau hadis itu ada hadis qudsi dan ada hadis nabawi. Kalau hadis qudsi itu isinya ataupun maknanya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalian juga kan belajar ya tentang hadis qudsi. Nanti ada hadis qudsi, terus ada hadis nabawi. Yang hadis nabawi itu isi, matan dan semacamnya itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu perbedaannya nanti. Nanti lebih jelasnya, lebih detailnya lagi nanti ada materinya teh, perbedaan hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mujizat, hadis itu juga nanti lebih detailnya ya, lebih lengkapnya nanti kami paparkan di pembahasan ataupun di materi ataupun di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Ada apa pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua siapa tadi? Pertanyaan kedua apa bisa jawab? Sejak kapan ada hadis? Nah, kalau misalkan kita bicara tentang isi hadis ya, kita bicara tentang isi hadis, kita balik ke pengertian hadis ya. Kan tadi sudah disebutkan ya, pengertian hadis itu kan menurut istilah kan sesuatu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, perilaku, sifat fisik dan moral, baik sesudah diutus jadi nabi maupun sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita balik ke pengertian hadis, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dewasa, sudah balik ya, istilahnya sudah balik, hadis itu sudah ada ya, sudah ada hadis itu. Cuma kalau misalkan kita merujuknya kepada pembukuan hadis, pengkolektifan hadis ya, pengkolektifan hadis itu dimulai saat zaman Khalifah siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Khalifah dinasti apa? Dinasti Abbasiyah atau Umayyah? Dinasti dimulai di Khalifah siapa? Khalifah Umar bin bukan Umar bin Khattab. Umar bin apa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau misalkan kita merujuknya kepada sejarah pengkolektifan hadis itu apa, pertama kali ada pengkolektifan hadis, ada pengumpulan hadis itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi harus diingat ya, pengkolektifan hadis itu pertama kali ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu takut kenapa? Takut nantinya penghafal hadis itu wafat terus, sehingga menyebabkan hadis itu hilang gitu. Jadi nggak lestari. Nah, agar lestari maka hadis itu dibukukan. Maka
maka muncul ya seperti apa yang awal itu yang dari Imam Ahmad bin Hambal itu musnad Imam Ahmad bin Hambal pada abad kedua ya, kedua Hijriah. Ada pertanyaan lanjutan atau sudah? Sudah. Kemudian pertanyaan ketiga dari siapa tadi? Sultan. Sultan, bisa diulang pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan khobar? Apa yang dimaksud dengan khobar? Ya sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, khobar. Nah, khobar itu artinya secara bahasa ya, secara terminologi ya, Pak. Secara bahasa ya, secara bahasa itu khobar itu khobar itu berita. Jadi kalau secara bahasa khobar itu berita. Kalau misalkan datang berita dari siapa saja itu sudah termasuk khobar. Secara bahasa misalkan kepala sekolah memberikan informasi, memberikan berita. Nah, yang datang dari kepala sekolah itu bisa dikatakan khobar secara bahasa. Cuma di sini kita pakainya khobar secara istilah. Khobar secara istilah itu apa? Maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi an ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa man dunahu. Jadi sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari selian Nabi itu baik dari sahabat, dari tabi'in ataupun tabi'in ataupun orang setelahnya dari orang-orang saleh itu bisa dikatakan sebagai khobar. Jadi khobar itu bukan hanya dari Nabi ya. Nah seperti ini gambarannya. Ini hadis. Nah kalau hadis ini dari Nabi, hanya dari Nabi ya kalau hadis ini. Di sini konteksnya hanya dari Nabi. Tapi kalau khobar itu bisa dari Nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in dan seterusnya seperti itu. Ada pertanyaan lanjutan, Sultan? Atau sudah cukup? Ya ada, cukup. Oke, bentar ya. Bentar. Tadi dari siapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan? Dari Islam ya? Baik, apa tadi pertanyaannya? Apa perbedaan hadis dengan sunnah? Apa perbedaan hadis dengan sunnah? Nah, sebenarnya di sini dalam istilah ulama ahli hadis ya. Jadi info kalian itu apa? Nambah wawasan ya. Jadi nambah wawasan. Nah, Di sini mereka kalian harus tahu ada yang namanya lafaz mustarok sama lafaz mutarodif ya. Jadi lafaz ya dalam bahasa Arab ya ada lafaz mustarok, ada lafaz mutarodif. Nah, mustarok itu apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya mustarok? Jadi mustarok itu katanya satu, ya katanya satu ini, katanya satu kata, cuma artinya bisa beda-beda. Jadi mustarok itu katanya satu, cuma artinya beda. Seperti apa contohnya? Kalau dalam bahasa Arab itu ain ya, ain mana ain? Ain ya gitu, ain itu kan bisa berarti mata, bisa berarti air sumberan, bisa berarti dari ya. Nah jadi satu kata cuma artinya beda-beda. Nah kemudian ada mutarodif itu kebalikan dari mustarok. Jadi artinya apa? Katanya beda-beda cuma artinya satu. Nah dalam istilah hadis ini sunnah dan hadis itu sama kecuali merujuk pada pengertian ulama fikih ya. Sunnah itu beda, itu artinya yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti itu ya. Itu pertanyaan keempat ya. Kemudian
pertanyaan kelima? Oh nggak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk yang telah bertanya ya. Jika ada jawaban dari saya yang kurang memuaskan, silakan ditanyakan kembali, silakan disanggah seperti itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Salman dong. Sekian pemaparan materi dari kakak-kakak kalian. Kakak